Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas limpahan berbagai karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari, baik tugas hablum minallah maupun hablum minannas. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap disanjungkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Pemirsa Sangaji TV yang dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan Desember, di mana kita khususnya bangsa Indonesia banyak disibukkan dengan berbagai kegiatan akhir tahun, akan tetapi yang tidak kalah penting juga menjadi bulan di mana biasa kita sebut dengan bulan untuk memperingati Hari Ibu. Pada bulan ini, pada tahun 2024, ini merupakan peringatan Hari Ibu yang ke-94. Dan tema yang kami ambil di sini adalah keistimewaan ibu dalam Islam. Kenapa kami mengangkat itu? Karena tadi relevan dengan masa sekarang, yakni masa besok ya, bahkan besok hari Ahad, besok adalah tanggal 22 Desember sebagai hari peringatan Hari Ibu secara nasional, di mana dulu sejarahnya adalah perjuangan kaum perempuan di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Kita sekarang berupaya untuk menjadikan itu sebagai momen dan motivasi kita untuk perempuan itu terus bergerak, perempuan itu terus memacu diri, ibu-ibu kita semua untuk berperan sesuai dengan peran kita yang sangat mulia ini. Kita mungkin akhir-akhir ini juga begitu viral. Ada belakangan ini film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada, ya, di mana film tersebut memperbincangkan tentang bagaimana seorang ibu, sosok ibu dalam kehidupan kita. Kisah ini mengharukan, membuka kembali perbincangan tentang bagaimana menghargai sosok ibu, tidak hanya dalam konteks keluarga tetapi juga dalam konteks pandangan agama, terutama agama Islam. Film ini judulnya langsung menyentuh hati, ya, karena menyuguhkan kisah emosional yang mengingatkan kita seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggalkan oleh seorang anak dan berharap anaknya hidup dalam rukun bahagia untuk mencapai kehidupan masa depannya. Akan tetapi yang terjadi banyak persoalan di dalam kehidupan keluarga tersebut. Kita tidak akan berpanjang lebar membahas film tersebut, tetapi kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya Islam bicara soal keistimewaan seorang ibu menurut ajaran Islam. Landasan kita di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini tentu harus kita ungkap di sini, kita sampaikan bahwa ada hadis yang sangat masyhur yang saya kira banyak sekali disampaikan, banyak sekali diungkapkan, banyak sekali ditegaskan, disampaikan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengangkat tentang peran perempuan atau peran ibu.
Sebuah hadis tersebut tentang apa yang artinya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Man abarru qala ummuka. Qolat min man abarru qala ummuka, sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang ke berikutnya adalah baru bapakmu. Dan juga setelahnya adalah orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Yang itu menunjukkan bahwa dalam Islam posisi ibu adalah posisi pada posisi yang tinggi, posisi yang mulia, bahkan melebihi tingginya posisi dari seorang ayah. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Nasai, "Fa innal jannata tahta rijlaiha." Ada seperti itu. Jadi surga itu ada di bawah kaki ibunya. Jadi ada di bawah kedua kaki ibu atau kakinya. Itu adalah menunjukkan kaki seorang ibu. Jadi dua hadis tersebut menunjukkan tentang kemuliaan seorang perempuan yang didasarkan pada hadis-hadis tersebut. Yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana ayat Al-Quran pada Quran surat Maryam ayat 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Artinya, dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Betapa pengaruhnya sangat besar seorang ibu ya kepada anaknya, sehingga bisa membentuk maupun mempengaruhi anak punya perilaku yang sangat baik. Belum lagi pada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana seorang ibu harus dihormati, harus dihargai karena banyak jasa-jasa yang beliau lakukan untuk anak maupun juga untuk keluarganya. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai keistimewaan ibu di dalam Islam. Yang pertama adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Ini saya kira sudah sangat populer juga, banyak diungkap, banyak dijelaskan, dan semoga ini memang bagi kita adalah, bagi setiap ibu adalah memahami, menghayati untuk merasakan bahwa bagaimana di kakinya ibu itu ada surga. Artinya itu kedudukan yang sangat agung, yang sangat tinggi, sampai surga pun ada di bawah telapak kaki kita, atau telapak kaki kita pun sampai ada surganya. Mungkin kalau dibalik menjadi seperti itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya apa? Bahwa bahasa kita mungkin akan mengatakan bahwa jangan main-main loh. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Yang ingin meraih surga itu, maka bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita berbaik-baik dengan ibu kita masing-masing. Yang kedua, pengorbanan ibu yang tak terhingga. Nah, ini saya kira akan berbeda dengan yang lain dalam peran ibu, baik itu sebagai peran ibu secara kodrati yang di dalam pengasuhan anak, di dalam kesehatan reproduksi, ibu ini punya peran yang sangat penting. Yang ketiga, ibu sebagai pendidik utama. Begitu anak lahir, yang menghadapi anak tersebut mulai dari tidak bisa apa-apa sampai bisa macam-macam, itu adalah berhadapan atau selalu berkomunikasi dengan ibu. Yang keempat, doa ibu yang mustajab. Nah, ini adalah kita harus bisa mensikapi dan kita harus bisa mengkondisikan pada setiap keluarga agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang selalu memohon barokah doa dari orang tuanya, dalam khususnya di sini adalah ibu. Yang kelima, ibu sebagai pilar utama keluarga, bahwa tegaknya keluarga, bahwa harmonisnya keluarga salah satunya dipengaruhi oleh peran ibu yang luar biasa. Yang keenam, berbakti dan menghormati ibu adalah kewajiban seumur hidup.
Bukan berarti berbakti dan menghormati hanya ketika kita masih kecil, ketika kita remaja, ketika kita belum dewasa, akan tetapi sampai seumur hidup, sampai kapanpun, bahkan sampai orang tuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini, anak masih tetap harus berbakti dan menghargai, mendoakan orang tua. Yang berikutnya, mulia di mata Allah, dan yang kedelapan, sosok yang sangat kuat. Biasanya ada kata-kata yang ya perempuan itu kan lemah secara fisik, tapi kenyataannya sebenarnya tidak begitu. Nanti kita kupas satu persatu untuk poin-poin yang tadi kami sebutkan. Yang kesembilan, bahwa sosok ibu adalah sosok yang wajib dihormati. Siapa yang akan menghormati ibu kita kalau tidak kita sebagai anaknya? Karena beliau adalah sangat terhormat sehingga kita wajib menghormatinya. Yang ke-10, ibu itu adalah haram untuk disakiti, ya, untuk haram disakiti. Maka yang berani menyakiti ibunya, maka ada risiko yang ditanggung, yang tidak main-main kerugiannya, tidak hanya dunia tetapi akhirat. Yang ke-11, wajib untuk dibahagiakan. Kita harus mempelajari apa yang bisa membahagiakan ibu kita, maka upayakan agar bisa kita capai. Yang ke-12, ridhonya Allah. Ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Ya, ini jadi penting sekali, istimewa sekali seorang ibu itu. Bahkan Allah akan mengikut keridhoannya, ikut keridhoan ibu tersebut. Yang ke-13, doanya ibu adalah mustajab, atau dikabulkan. Dan yang terakhir, ibu adalah teladan yang mulia. Pemirsa Sang Haji TV yang dimuliakan Allah, mari kita kupas satu persatu. Bahwa tadi yang pertama, istimewanya ibu adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Seperti tadi sudah kami sampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Salah satu ajaran yang paling terkenal dalam Islam bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada ibu. Seorang anak dianjurkan untuk memuliakan ibu dan dengan sepenuh hati, karena ridho Allah sangat erat kaitannya dengan bagaimana seorang anak menghormati ibunya. Berikutnya, pengorbanan ibu yang tak terhingga. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu, gitu ya, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam penderitaan yang bertambah lemah dan lemah dari mulai hari ke hari. Usia kandungannya makin bertambah, makin berat, tambah lemah dan menyapihnya pada usia 2 tahun. Jadi ini adalah tugas reproduksi seorang ibu, dan bersyukurlah kepadaku Allah, kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah kita itu bersyukur kepada Allah, setelah itu mengabdi kepada Allah, yang urutan kedua adalah kita berbakti kepada kedua orang tua, yang dalam hal ini ditonjolkan adalah jasa-jasanya atau jerih payahnya seorang ibu atau pengorbanannya seorang ibu, sehingga berarti secara otomatis bahwa ini pengorbanan ibu tak terhingga. Dan ini tidak main-main, yang mengungkapkan adalah Al-Quran dalam Quran surat Luqman ayat 14. Nih, bentuk pengorbanan ibu sangat besar dan layak mendapat penghormatan dan pengakuan dari anak-anaknya. Selanjutnya kita akan bahas berikutnya adalah ibu sebagai pendidik utama. Itu tadi al-ummu madrasatun idza a'tattaha atat sa'ban thayyibal a'raq.
seorang ibu adalah sekolah. Jika kamu menyiapkannya dengan baik, kamu telah menyiapkan generasi yang baik. Ini jadi kalau kita pahami bahwa berarti seorang ibu itu harus punya berbagai keahlian, ya. Berbagai keahlian karena apa? Karena sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Bagaimana keahlian yang mungkin didasari dengan psikologi memperlakukan anak ketika masih bayi, memperlakukan anak ketika masih anak-anak balita, ketika menginjak dewasa, remaja, kemudian dewasa dan seterusnya. Maka ibu harus memiliki kemampuan untuk mendidik dan menghadapi anak-anak dalam fase perkembangan tersebut. Guru pertama dalam kehidupan seorang anak adalah seorang ibu yang mengajarkan nilai-nilai hidup, mulai dari cara berbicara, cara berperilaku, mengenalkan agama. Ini fondasi utama membentuk karakter dalam kepribadian anak. Sehingga seorang ibu, biasa kita sampaikan, ibu adalah MSI ya. Jadi MSI itu Master Segara Ilmu. Jadi harus punya berbagai keahlian dan praktek langsung di dalam kehidupan keluarga. Tadi hanya baru psikologi, belum juga ilmu lainnya termasuk manajemen waktu, manajemen keluarga dan seterusnya. Ini saya kira. Berikutnya doa ibu yang mustajab. Nih, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan ada 3 jenis doa yang pasti dikabulkan Allah. Yang pertama adalah orang yang dizolimi, orang yang dianiaya. Dan yang kedua doa orang yang bepergian atau musafir. Dan yang ketiga doa seorang ibu untuk anak-anaknya. Nah, ini makanya ya seorang ibu tentu harus dan tetap istiqomah mendoakan anak-anaknya setiap saat, setiap waktu, minimal 5 hari sekali dalam ibadah sholat. Dan tiap hari setiap anak mau pamitan pergi kemana, maka didampingi, dilandasi, bahasa Jawa diuntapke dengan doa yang baik oleh seorang ibu. Jadi ini saya kira penting. Mungkin kita bisa melihat bagaimana keberhasilan orang-orang saat ini dilihat dari bagaimana dia bersikap terhadap ibunya. Bagaimana ibunya mensupport, mendukung doa terhadap keberhasilan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi ini doa seorang ibu. Maka kalau kita mau melakukan apapun, jangan lupa mintalah doa kepada ibu. Jika kita masih dalam satu rumah misalnya, bisa langsung meminta. Jika kita sudah tidak satu rumah lagi atau berjarak, kita di mana berada, tetap masih kita bisa komunikasi dengan senantiasa kita meminta doa kepada orang tua. Berikutnya adalah ibu sebagai pilar utama keluarga. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumah tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, ini artinya bahwa sebuah keluarga dengan ada kehadiran seorang ibu yang berperan untuk menjadi pilar. Pilar itu berarti kan harus tegak, pilar itu harus tangguh, pilar itu juga harus kuat. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang ibu dalam keluarga. Ibu bukan sebagai pengasuh saja, tetapi ibu penjaga nilai-nilai keutuhan keluarga. Dan tidak hanya dengan anak-anak, tentu juga dalam relasi dengan pasangan atau dengan suaminya. Berikutnya, berbakti dan menghormati ibu adalah kewajiban seumur hidup.
tadi sudah kita sampaikan pada Quran, surat Luqman, dan juga pada ayat-ayat yang lain yang kita dilarang untuk berkata kasar kepada orang tua. Mungkin ada kata-kata yang bagi kita bisa kita renungkan ya. Saat kamu bahagia gitu, ibu tidak pernah meminta kamu untuk kebahagiaan. Tetapi saat kamu terluka, ibu akan hadir untuk membantu mengobati lukamu. Sampai seorang ibu itu seperti itu. Lah ini kalau anak tidak tahu diri akan apa jadinya, karena kasih ibu sepanjang waktu ya. Menghormati ibu bentuk pengakuan atas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan sepanjang hidup. Nah ini saya kira Islam mendudukkan posisi ibu sangat tinggi, sangat berharga. Karena ibu mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mulia di mata anak, di mata keluarga, dan juga di mata masyarakat sekitar. Maupun juga di mata bangsa dan negara, sampai dikatakan kan bahwa perempuan adalah imadul bilad, tiangnya negara. Ibu adalah sosok yang kuat. Kalau tadi sudah kita sepintas sampaikan bahwa kalau tidak karena ibu sosok yang kuat, bagaimana seorang ibu mampu untuk mengandung itu janin, bayi dari mulai kecil sampai pada usia 9 bulan 10 hari secara ukuran normal, maka itu kalau tidak ditopang, didukung oleh kekuatan fisik seorang ibu, saya kira itu tidak akan bisa bertahan. Dan setelah itu pun ibu masih harus melahirkan, kemudian merawat sampai anak-anak itu tetap bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara baik ya, baik itu kebutuhan fisik maupun juga kebutuhan gizi, kebutuhan yang lain dalam kehidupan anak sehari-hari. Ini saya kira akan mematahkan pendapat bahwa perempuan adalah lemah, maka yang kuat adalah yang laki-laki. Tapi ini semua adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang perempuan. Kita mungkin sering mengatakan bahwa betapa kita bisa membantah seorang ibu tidak kuat ketika di dalam keluarga punya keterbatasan makanan misalnya, maka ibu akan memprioritaskan untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. Maka anak-anak itu ibu selalu mengatakan, ibu berarti kan belum makan kok, itu makanannya untuk saya. Ibu nggak lapar nak, udah anak aja yang makan. Biasanya ibu kok nggak tidur, kok ibu malah nungguin kami. Maka ibu akan mengatakan bahwa ibu tidak ngantuk, nanti kalau sudah ngantuk ibu pasti tidur. Itulah seorang ibu yang sangat kasih dan sayang kepada anaknya, sehingga kekuatan yang dia miliki itu baik tadi secara fisik maupun psikis dimiliki oleh seorang ibu demi untuk anak-anak dan keluarga. Saya kira barangkali ini yang perlu kami ungkapkan, kami sampaikan, kami paparkan pentingnya atau mulianya ibu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga, dan Islam sangat mengakui, menghargai, mendudukkan ibu menjadi seorang yang punya keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.